Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Hari Valentine. Hari ini kita mau belajar sejarah tentang Hari Valentine. Sejarah Hari Valentine itu tidak bisa lepas dari kisahnya Santo Valentino dan juga perayaan Lupercalia. Dua sejarah inilah yang membangun tentang asal-usul Hari Valentine. Namun kita tidak akan membahas tentang Santo Valentino, melainkan di pembahasan kali ini kita akan fokus membahas tentang perayaan Lupercalia, di mana perayaan Lupercalia ini juga ada sangkut pautnya dengan dua saudara kembar pendiri kota Roma, yaitu Remus dan Romulus. Remus dan Romulus itu lahir dari seorang perawan yang bernama Rhea Silvia, di mana Rhea Silvia ini sudah dinobatkan menjadi pendeta wanita dan dia harus hidup selibat alias tidak boleh menikah. Namun kenyataannya karena dia diperkosa, akhirnya tanpa menikah dia pun menjadi hamil dan kemudian dia melahirkan dua anak kembar, yaitu Remus dan Romulus. Karena pelanggaran ini kemudian Raja Amulius memerintahkan untuk membunuh dua anak kembar itu hidup-hidup. Namun sang Algojo ketika diperintahkan untuk membunuh Remus dan Romulus merasa tidak tega. Kemudian si Algojo menaruh kedua bayi kembar itu di sebuah keranjang dan keranjangnya ini dihanyutkan di sungai Tiber. Dewa penghuni sungai Tiber yang bernama Tibernus mencoba untuk menyelamatkan anak kembar Remus dan juga Romulus. Keranjang yang berisi Remus dan Romulus itu kemudian menepi dan menyangkut di ranting pohon ara. Kemudian dua bayi kembar itu ditemukan oleh seekor serigala betina yang bernama Lupa. Serigala betina yang bernama Lupa inilah yang kemudian merawat dan membesarkan Remus dan Romulus sampai mereka itu menjadi balita. Baru setelah itu mereka ditemukan pasangan suami istri penggembala yang bernama Faustulus dan juga Aca Larentia. Sepasang suami istri inilah yang merawat dan membesarkan mereka hingga akhirnya mereka nanti bisa menjadi sosok dewasa yang sangat tangguh, di mana setelah mereka menjadi sosok dewasa yang tangguh, mereka mendapatkan kabar kalau Raja Amulius telah mengeksekusi ibunya dan telah membuang mereka berdua. Dendam karena hal itu, kemudian mereka mencari Raja Amulius dan membunuhnya. Setelah membunuh Raja Amulius, mereka berdua kembali lagi ke area sungai di mana mereka ditemukan oleh serigala betina. Di situ ada gua tempat mereka dirawat semasa kecil, dan tak jauh dari gua itu ada bukit yang menaungi tempat mereka tinggal semasa kecil. Gua itu kemudian diberi nama Gua Lupercal untuk menghormati dewa kesuburan atau dewa penggembala dari Yunani yang bernama Lupercus. Sementara bukit yang menjulang tak jauh dari gua itu namanya adalah Bukit Palatin, di mana di Gua Lupercal dan juga Bukit Palatin itulah diadakan perayaan yang namanya perayaan Lupercalia untuk memperingati datangnya musim semi di bulan Februari dan biasanya dirayakan antara tanggal 13 sampai 15 Februari. Perayaan itulah yang kemudian dikenal dengan perayaan cinta atau perayaan kesuburan. Lagi-lagi untuk menghormati dewi kesuburan atau penggembala yang berasal dari Yunani, yaitu dewa Lupercus. Lalu bagaimanakah ritual perayaan Lupercalia? Yang pertama-tama, para laki-laki yang ada di daerah Palatin disuruh untuk mengorbankan hewan berupa kambing atau anjing. Kemudian hewan ini disembelih dan dikuliti oleh pemimpin agama mereka atau pendetanya yang disebut Luperci. Kemudian hewan yang sudah dikuliti itu tentunya diambil kulitnya, di mana kulitnya ini dibuat cambuk, dan cambuk dari kulit inilah yang nanti akan digunakan oleh laki-laki yang berasal dari Palatin atau Lupercal itu untuk melaksanakan ritual Lupercalia yang selanjutnya, yaitu mereka berlari-lari kecil dengan bertelanjang badan. Dengan kulit dari hewan korban mereka itu, mereka mencambuki setiap wanita yang mereka temui. Dan wanita yang dicambuki tentu saja mereka merelakan dirinya, karena mereka tahu kalau cambukan itu akan menyebabkan kesuburan di dalam badannya. Setelah ritual berlari-larian sambil mencambuki perawan-perawan yang ada di lereng Bukit Palatin, kemudian para lelaki menulis nama wanita yang masih perawan, kemudian nama-nama yang sudah ditulis itu di sebuah kertas digulung seperti arisan dan kemudian dimasukkan ke dalam toples. Nama itu kemudian diundi, dan begitulah para perawan itu dipasangkan dengan laki-laki yang masih telanjang tadi. Mereka kemudian melakukan ritual, dan jika mereka cocok, mereka bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jika tidak, ya udah putus sampai di situ. Kurang lebih seperti itulah ritual perayaan Lupercalia. Namanya perayaan cinta atau merayakan dewa kesuburan, tapi secara praktiknya sadis dan ngeri seperti itu. Wallahu alam.
Banyak orang Romawi yang suka dengan ritual yang seperti itu. Namun ternyata masih ada juga yang waras yang menganggap perayaan itu terlalu berlebihan. Sampai akhirnya tiba pada masanya Paus Gelasius yang pertama, di mana Paus Gelasius yang pertama mengecam buruk ritual pagan Lupercalia. Orang Romawi tidak diperbolehkan lagi melakukan ritual hal yang seperti itu tadi. Ritual itu tetap dilestarikan, namun sudah tidak ada lagi adegan telanjang dan adegan pencambuki perawan dengan kulit hewan kurban mereka. Dan yang terpenting tidak ada lagi paksaan untuk melakukan hubungan seks dalam perayaan Lupercalia. Seiring berjalannya waktu pada masa William Shakespeare, pengarang Romeo dan Juliet, dan juga penulis-penulis pada zamannya mulailah mempopulerkan perayaan Lupercalia itu sebagai perayaan hari romantis dan penuh dengan cinta. Padahal sejarah dibaliknya tadi sangat kurang lebih seperti itu sejarah Lupercalia yang nanti akan menjadi bagian dari sejarah Hari Valentine. Hari kasih sayang seharusnya tidak hanya terjadi pada tanggal 14 Februari, melainkan harus kita rayakan setiap hari kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.